Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan di video bagian kedua ini untuk melanjutkan pembahasan soal siklus akuntansi keuangan pemerintah ya. Saya coba buka soalnya lagi. Kemarin sudah kita bahas sampai dengan tanggal berapa nih? Kita lihat di buku jurnal sampai dengan tanggal 14. Kita lanjutkan sekarang untuk nomor 15 ya. Di nomor 15 transaksinya apa? Coba kita lihat ya. Di sini membeli kendaraan dinas ya, Kijang Innova 1,2 miliar. Berarti kita catat di sini peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin di debit. Kreditnya adalah kas ya. Sebesar berapa? Di sini 1,2 miliar ya. Ini saya mengabaikan perhitungan pajak ya. Harusnya kita nanti ada pemungutan gitu, tapi ini biar agak lebih sederhana dulu ya. 1.200, kemudian juga ini 1.200. Jadi ini membeli kendaraan dinas. Ya. Kemudian untuk pencatatan jurnal realisasi anggarannya adalah belanja modal. Tadi di atas tidak ada kata modal ya. Kita lihat belanja peralatan dan mesin ya. Oh ya, mohon maaf, saya di video sebelumnya menyampaikan kodifikasinya harusnya 52, padahal 53 ya. Jadi 51 itu belanja pegawai, 52 itu belanja barang sebenarnya, seharusnya ya. Kemudian 53 itu belanja modal, tapi di kasus ini kita fokus ke nama akunnya aja ya. Nanti mungkin kita akan perbaiki di video berikutnya terkait dengan kodifikasi. Nah, ini lawannya selalu akun penyeimbang. Ya, angkanya sama. Oke, selanjutnya kita lanjutkan nomor 16. Ya, nomor 16 ini terkait dengan apa nih? Membayar beban pemakaian listrik bulan November. Sudah, berarti kita bayar pemakaian listrik. Berarti beban apa ya? Beban listrik. Ada nggak beban listrik ya? Beban jasa aja ya, beban jasa. Kemudian pada kas, gitu ya. Angkanya berapa? Kita copy paste aja ya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, ya. Ini sama dengan ini, ya, membayar beban listrik. Nah, gitu ya. Atau membayar tagihan listrik, boleh. Kemudian nomor 17. Tapi sebelum nomor 17, apakah ini perlu jurnal realisasi anggaran? Iya, betul. Ini namanya belanja barang dan jasa. Ada nggak ya? Belanja barang dan jasa ada akunnya nggak? Ada. Kemudian kreditnya adalah akun penyeimbang. Ya, akun penyeimbang. Coba kita lihat. Oh, sebentar. Akun aja ya. Penyeimbang. Nah, seperti itu. Ini angkanya kita copy paste dari yang atas ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 17. Ya, nomor 17 terkait dengan transaksi apa? Hasil perhitungan besarnya penyisihan piutang tak tertagih 12.500.000. Berarti ini jurnal sudah mulai jurnal penyesuaian. Beban penyisihan. Coba kita lihat ada akun beban penyisihan enggak? Oh, ada. Kemudian pada penyisihan. Nah, akun penyisihan. Penyisihan piutang. Nah, besarnya berapa? Tadi sudah dihitungkan. 12.500.000. 12.500.000. Ya, kita tuliskan di sini jurnal penyisihan piutang. Ya. Ya. Kalau di pemerintahan itu ada kualitas lancar, kurang lancar, ditagihkan dan macet. Ini hasil perhitungannya seperti ini. Kemudian apakah perlu kita buat jurnal realisasi pelaksanaan anggaran? Tidak. Jadi ketika kita sudah membuat jurnal penyesuaian, pasti tidak melibatkan kas, sehingga tidak perlu membuat jurnal realisasi pelaksanaan anggaran. Terus kemudian kita catat jurnal nomor 18. 18 ini terkait dengan apa nih? Jurnal penyesuaian aset tetap. Ya, ini ada aset tetap, ada peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Berarti kita coba buat jurnal penyusutan. Ya, apakah akunnya detail apa tidak ya? Coba kita buka beban penyusutan. Beban penyusutan, oh tidak didetailkan ya. Bagusnya sebenarnya kode akunnya harusnya didetailkan ya. Beban penyusutan tiap jenis aset tetap ya.
Ini akumulasi penyusutan. Ya, ini walaupun soalnya saya buat sendiri tapi saya kritik sendiri ya. Nah, ini sekarang perhitungannya nih. Perhitungannya bagaimana nih untuk mencatat besarnya penyusutan. Nah, di sini coba kita buat perhitungan. Ya. Coba kita lihat harga perolehan semua aset tetap ya. Di sini kan ada aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung. Nah, udah ini kita copy paste dulu. Copy. Di sini paste value atau link ya. Ya, value boleh ya. Sebentar. Paste value. Nah, paste value ini kan aset. Nah, ini ada masa manfaatnya kan? Coba kita lihat masa manfaatnya untuk aset itu ada keterangan di bawahnya ya. Ada nggak keterangan ya? Belum ya, nggak ada keterangan. Atau di pasti transaksi ada keterangannya. Oh iya, untuk saldo awal pelatihan mesin 10 tahun, ini 40 tahun ya. Maksudnya 40 tahun gitu ya. Nah, di sini berarti ini 10, ini 40. Nah, kita tinggal bagikan saja untuk menghitung besarnya per tahun ya. Kemudian untuk yang periode berjalan itu kan ada kita membeli laptop kalau nggak salah ya. Laptop di sini saya copy paste ini 7 tahun. Tapi bulan Agustus berarti kalau kita semesteran ini 7 tahun tapi semesteran gitu ya, berarti sama dengan ini dibagi 2 gitu ya, karena Agustus itu di semester kedua. Kemudian kita lihat untuk yang Kijang Innova 1,2 M ini 12 tahun tapi dibelinya September, berarti sama ya, dibagi 2 ya, karena di semester 2. Copy karena kita semesteran nih. Nah, tadi ada 12 tahun nih. 12 tahun. Kalau nggak salah, coba kita cek lagi. Ya, betul. 12 tahun. Nah, ini berarti sama dengan ini dibagi 2. Nah, inilah besarnya penyusutan tahun ini. Ya. Berarti ini kita linkkan saja ya. Ini sama dengan supportingnya. Nah, ini. Oke. Ini berarti mencatat besarnya penyusutan. Jurnal penyusutan aset tetap ya. Kemudian nomor 19, kita lihat di transaksi nomor 19 ini sisa persediaan ATK ya, sekian sisa persediaan. Kita kan pakai pendekatan aset, berarti jurnalnya beban pada persediaan ya. Coba kita cari beban persediaan, ada nggak? Coba kita cek beban persediaan. Oh, ada, kreditnya adalah persediaan ya. Coba kita cek persediaan, ada ya, sehingga kita mencatatnya adalah sebesar selisihnya. Kita coba di neraca saldo dulu. Neraca saldo di sini persediaan angkanya berapa nih? Kita cek 77. Udah ini aja. Ini copy paste special value di sini ya. Ini perhitungan nih. Perhitungannya kita taruh di bawah aja deh. Nah, ini kan saldonya seperti ini ya. Kemudian ini rumusnya kita kurangkan aja ya. Ini pakai rumus aja langsung ya. Berarti sama dengan ini dikurangi dengan yang masih tersisa, itulah yang menjadi beban. Yang masih tersisa mana tadi? Ini. Nah, itulah yang menjadi beban. Oke? Berarti ini kita linkkan ke sini. Sama dengan ini. Nah, ya, ini perhitungannya. Ini jurnal penyesuaian persediaan. Nah, seperti itu. Ya, perhitungannya begitu. Kemudian yang nomor 20 sekarang ya. Nomor 20 tinggal 2 lagi berarti ya. Nomor 20 menerima tagihan listrik. Ya, berarti beban pada utang ya. Utang belanja. Berarti beban jasa aja ya. Tagihan listrik kan beban jasa pada utang. Utang belanja ada nggak? Utang belanja. Coba kita cek utang belanja. Ada. Berarti kita coba catat di sini angkanya, kita copy paste aja ya dengan ini ya. Copy, kemudian paste di sini. Nah, ya seperti itu. Ini kita sama dengankan, kita catat namanya jurnal pencatatan beban listrik terutang. Nah, gitu aja ya. Terus kemudian ini penyesuaian ya. Kemudian nomor 21 sekarang. Nah, nomor 21 ini kita menyesuaikan belanja dibayar di muka. Ya, kita pakai pendekatan apa? Coba kita cek ya di
saldo awal di sini pencatatan beban dibayar di muka berarti pakai pendekatan apa nih? Belanja dibayar di muka ya. Ini pakai pendekatan aset. Berarti tinggal kita catat bebannya saja ya. Bebannya saja. Berarti kita catat ya di jurnal beban misalkan jasa aja ya, beban jasa ya. Beban jasa, kemudian misalkan sewa ya. Misalkan sewa dibayar di muka ya. Kemudian ini dibayar di muka gitu aja ya, dibayar di muka. Nah, kita coba cek di sini, dibayar di muka, belanja dibayar di muka. Nah, berapa angkanya? Angkanya di sini ya. Ini kan belanja dibayar di muka, ada keterangannya nggak di sini? Di saldo awal ya. Belanja dibayar di muka untuk periode 5 tahun ya, 5 tahun 2019 ya, 1920 berarti kita setahun, berarti dibagi 5 saja cukup, dibagi 5 saja. Jadi saldo yang di atas itu sebentar, ini sudah lewat berarti ya. Ini 2000 saldo awal 2020 berarti sudah ya ini kan berarti masih sisa berapa bulan ini ya. Coba kita lihat ya. Di sini kan Maret 2019 berarti dari Maret ke Desember. Jadi ini bulanan ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita mencatat penyesuaian ya, selain aset tetap itu kita perhitungannya adalah bulanan. Jadi di sini Maret sampai Januari, Februari berarti 10 bulan ya, berarti 10 bulan. Kalau 5 tahun itu berarti 60 dikurangi 10 berapa berarti? Ya, berarti 60 dikurangi 10 berarti tinggal 50 bulan ya, berarti 50 bulan. Berarti kita coba angkanya kita copy paste aja di sini biar kita tidak kejauhan ya. Angka belanja dibayar di muka kan 50 juta ya. Berarti rumusnya di sini sama dengan 50 juta ya dibagi dengan 50 bulan gitu kan ya, kali 12. Nah, seperti itu. Berarti 12 juta. Ya, angkanya 12 juta sama dengan 12 juta. Ya, ini per tahun. Oke, karena sudah 10 bulan terkurangi ya kan? Berarti di sini jurnal penyesuaian atau jurnal pengakuan beban gitu. Nah, jurnal penyesuaian beban gitu aja ya. Ya, beban aja ya. Oke. Kemudian beban dibayar atau belanja dibayar di muka ya. Penyesuaian atas belanja dibayar di muka gitu aja ya. Dibayar di muka. Nah, kemudian yang terakhir kita menyesuaikan nomor 22 itu pencatatan terkait dengan pendapatan diterima di muka. Berarti ini akan kita kewajiban ini ya. Berarti kita akan catat sebagai pendapatan atau pengakuan pendapatan. Berarti di muka ya. Berarti pendapatan diterima di muka, di debit kreditnya adalah pendapatan. Ya. Pendapatan jasa sewa mungkin ya. Ada nggak jasa sewa di sini? Coba kita lihat. Oh, adanya pendapatan lainnya. Lainnya LO ada nggak? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini angkanya berapa? Angkanya coba kita lihat ya. Di sini kan ada keterangannya. Ini 3 tahun, tetapi ini sudah dari Juli. Berarti tinggal setengah tahun ya. 18, 19, 20 ya. Setengah tahun berarti. Tinggal setengah tahun. Berarti saldo ini langsung kita akui semua ini berarti. Kan ini 2018, 2019, 2020, Juli 2020 berarti udah berakhir nih. Berarti semua pendapatan diterima di muka ini kita akui seluruhnya sebagai pendapatan. Berarti 60 juta. Gitu ya. Ya. Pendapatan diterima di muka berarti kita akui seluruhnya. Kenapa? Karena sudah realisasi semua, gitu ya. Berarti ini jurnal pengakuan pendapatan di muka. Nah, jurnal pengakuan pendapatan gitu aja ya, nggak usah pakai di muka ya. Oke, baik. Seperti ini ya pembahasan yang kita lakukan. Nih coba kita lihat lagi apakah sudah lengkap terkait dengan transaksi. Oh ya, saya ingat. Ini kan kita ada utang jangka panjang. Harusnya kita mencatat beban bunga pada utang bunga ya, penyesuaian ya. Berarti jurnal penyesuaiannya kurang 1 nih. Jadi nanti teman-teman walaupun tidak disebutkan di soal ya, jurnal penyesuaian untuk bunga, kita tetap harus membuat jurnalnya. Cuman di sini apakah disediakan akunnya nih jadi masalah nih. Ini ada utang bunga, kemudian beban bunga ada nggak? Coba kita cek ya, beban bunga.
beban bunga. Beban atau beban, nah ini ada beban bunga. Nah, berarti kita catat jurnalnya ya, beban bunga. Ya, untuk utang jangka panjang ya, kita harus mencatat beban bunga pada utang bunga. Ya. Oke, seperti ini. Nah, berapa angkanya? Nah, kita lihat di transaksi. Di sini kan ada obligasi jangka waktunya 5 tahun ya. Mohon maaf ini baru saya tambahkan tadi. 5 tahun ya. 5 tahun berarti 500.000 dibagi sebentar. 5 tahun ya, 5 kali 12% per tahun berarti kan? Ya, 5 tahunnya tidak perlu kita perhatikan ya. Kita langsung ke persentase saja. 500 juta kali 12% per tahun. Berarti ini sama dengan 500 juta kali 12%. Dah, seperti itu. Cuman ini kita memperoleh, ini kan di tahun ini nih ya. Di tahun ini, dan ini di tanggal berapa? Asumsinya awal tahun gitu aja ya. Asumsinya awal tahun, sehingga 1 tahun penuh gitu ya. Karena di soal tidak lengkap ternyata. Nah, di sini jurnal pengakuan beban bunga terhutang. Nah, udah gitu aja ya. Ya, baik. Demikian terkait dengan pembahasan ya. Terkait dengan pembahasan soal ya. Siklus akuntansi keuangan pemerintah secara komprehensif. Tadi sudah saya overview soalnya, kemudian saya sudah siapkan formnya, kemudian kita catat jurnal-jurnalnya ya. Nah, ini harapan saya sih nanti bisa dicoba sendiri, kemudian dicek laporan keuangannya apakah sudah dihasilkan dengan baik apa belum gitu ya. Nanti kalau terkait dengan penyusunan laporan keuangan, saya sampaikan ininya ya. Neraca saldo ini kalau dia ada kodenya, ini mudah sekali ya untuk menyusun laporan keuangan. Kode 1, 2, 3 itu akan masuk di neraca. Nah, kecuali ekuitas akhir melihat dari laporan perubahan ekuitas ya. LRA cukup copy paste ini saja. Kode 4 dan 5 ya. Terus kemudian kode 4, 5, 6, 7 ya berarti ya. Karena ada pembiayaan juga. Kemudian untuk LO tinggal copy paste ini saja. Ya, seperti itu. Sehingga laporan keuangannya harusnya sudah terwujud. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan ini, sehingga nantinya ketika teman-teman, saudara-saudara semua menempuh ujian tengah semester ini yang akan datang ini bisa menempuh dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik. Saya doakan semoga semuanya sukses ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.